Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Rahman, Rahim. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah. Ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. InsyaAllah hidup bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya, maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu. Nonton yang menenangkan kolbu. Ceramah itu ada macam-macam jenisnya. Ada ceramah caci maki orang, suka nggak? Ada pengikutnya. Ada ceramah gosipin orang. Sukanya cari-cari kesalahan orang, itu hobi. Itu orang aslinya belum hijrah, cuma udah jadi ustaz. Akhirnya ceramahnya isinya membicarakan aib orang. Harusnya dia hijrah dulu kolbunya, punya mursyid dulu, supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang, baru jadi penceramah. Supaya berceramah tidak hanya pakai ini, tapi menyertakan kolbu dalam berceramah. Anak kecil, walaupun akalnya belum sanggup, tapi kolbunya bisa sanggup terima. Itu dalilnya saya sendiri. Buktinya, dalil itu bisa berarti bukti. Kecil kita nggak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua. Tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu, zikrullah, anak kecil sanggup mendengarnya. Walaupun tidak paham-paham secara akal, tapi secara ruh dia bisa merasakannya. Bapak Ibu yang makan Allah, terakhir yang mau saya sampaikan, kolbu itu ada 3 jenis. Ada kolbu yang mayit, mati. Ini kolbu tidak bisa diapa-apakan. Sawa'un alaihim fa'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diajak zikir nggak bergerak, diberikan zikir tetap mati. Itu kolbu yang mati. Semoga kolbu kita tidak ada yang mati. InsyaAllah hadir di sini berarti kolbunya tidak mati, ya. Dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya, InsyaAllah tanda kolbunya tidak mati. Karena kita sedang bahas kolbu yang hidup. Tapi mungkin kolbu yang kedua, kolbun marid, saqim, kolbu yang sakit. Makanan kolbu zikrullah, makanan kolbu Quran, Qurannya Allah, kalamullah. Tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah. Kenapa? Tidak tahu cara menikmatinya. Ini lafaz nama Allah kan banyak. Ini sudah jadi hiasan luar. Kapan dia menjadi hiasan di dalam? Nyamankah mata melihat ini? Nyaman? Ini bagus, tapi lampunya mati. Bisa dinikmati? Tak bisa dinikmati. Maka lampunya itulah iman. Orang yang percaya maka bercahaya kolbunya. Tinggal diisi, dihias nama-nama Allah. Satu nama cukup. Allah sukat terang, akan indahnya luar biasa. Allah, 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 Allah. Nanti tinggal diganti Allahur Rahman, Allahur Rahim. Barulah benar kalam ulama, qalbul mu'min baitullah, qalbul mu'min arsyullah. Qalbunya orang beriman, baitullah, masjid. Masjid dibuat kaligrafi. Oleh karena itu Imam Bahauddin An-Naqsyaband mengatakan apa? Aku mengukir qalbuku dengan nama Allah. Lalu Allah memberikan cahaya. Indahnya bukan main. Jangan-jangan qalbunya kosong nih. Ini kalau ada bangunan tidak diisi, tidak ada yang masuk, gimana? Siapa yang tinggal dalam?
Ular. Jangan-jangan ada ular di sini. Siapa yang tinggal? Binatang-binatang berbisa. Makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita, rumah tubuh ini, orang-orang tersinggung dengan lisan kita. Orang-orang sakit hati. Kenapa? Karena tidak pernah dibersihkan dari ular, dari kalajengking, masuk ke dalam pengap. Kenapa? Pintunya tidak pernah dibuka. Tidak ada angin yang masuk. Nama ibundanya Bu Hajah Fatimah Atirah, ya. Atirah itu artinya bau harum surgawi. Bau harum surgawi. Dan atiratul qulub hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengharum kalbu. Kalau tadi kaligrafinya, penerangnya, pengharumnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika jalan, itu tempat yang beliau lewati harum. Sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat. Sama jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda Nabi Muhammad SAW, itu kolbu akan harum. Jika dia berkalam, kalamnya harum. Jika dia berkata-kata, katanya indah. Sudahkah kolbu ini harum dengan nama Sayyidina Muhammad SAW? Sudah belajar sirah Nabi, tapi suka menyalahkan orang, suka merendahkan orang beda faham, berarti nama Rasulullah belum bertahta di dalam. Jika rumah tanda rumah orang Islam biasanya, walaupun ini tidak wajib, ada kaligrafi Allah Muhammad, betul. Sama di sini juga harus ada dua nama itu, dua sifat Nabi Muhammad SAW, ya, juga harus ada, ya, menyenangkan orang lain. Jangan nunggu disapa orang, sapa orang dulu. Jangan nunggu kita gini tangan orang mengulurkan salam, kita dulu yang salam. Adakah yang hadir ini lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah jika ada bertemu orang, tangannya duluan. Tapi jamaahnya nggak ganas. Jamaahnya teratur. Kapan mereka baru agak berebut? Kalau sudah lepas dari tangan Nabi. Jadi Nabi itu kalau berwudu, ambil air, ada seorang sahabat menuangkan, di bawahnya ada ember kecil. Nabi selesai berwudu baru semuanya. Jadi mereka berebut di sisa itu, bukan pada Rasulullahnya. Beliau ketika salaman teratur. Coba bersalaman kepada guru yang tertib, ya, sedapatnya. Jika tidak dapat, cukup memandangnya, itu sudah cukup, ya. Saya ulangi, kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya, dia tidak menikmati. Yang paling enak di Makassar apa? Coto Makassar, ya. Apalagi? Konro. Apa itu? Daging ada tulang. Konro. Saya kira itu nama silat, konro. Ternyata ada daging tulang. Oh, itu kesukaan Rasulullah SAW. Iga, tulang iga. Kalau bapak-bapak ini lagi sakit, makan konro, muntah tak? Muntah atau bau apa ini? Ya, kenapa? Karena tubuh kita sedang sakit. Bukan konronya yang dibuang, apalagi coto Makassarnya yang dilempar. Siapa yang harus diobati? Tubuh. Itu dia. Jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu, berarti dia perlu diterapi. Bawa kepada ahlinya. Jangan zikir dibid'ahkan, ya. Jangan selawat dibid'ahkan.
Kalau ada orang nangis lagi sholawat, kita nggak nangis, berarti kolbu kita yang masalah. Jangan kemudian bilang kayaknya ini bid'ah ini ya. Jangan begitu. Bapak Ibu yang karena Allah, jadi kolbu yang sakit cirinya apa? Diberikan makanannya dia tidak menikmati. Makanan kolbu apa tadi? Zikrullah. Dan yang ketiga kolbun sahih, qalbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang dapat menikmati makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka. Tadi bersama keluarga saya mencoba coto masakan, coto Makassar. Tapi saya coba, badan saya kurang fit. Akhirnya ini lidah saya rusak atau dia yang tidak enak. Ya, kita lagi makan yang lain. Apalagi masalahnya? Tapi orang sakit bolehkah berhenti makan? Tidak boleh. Harus terus dikasih makan secukupnya, tapi tidak boleh berlebihan. Ada resepnya. Benar tidak? Sama. Zikir walaupun belum nikmat, kalau sudah ketemu mursyidnya, gurunya, amalkan saja zikirnya. Nanti lama-lama kolbunya akan sehat, hilanglah semua sakitnya, insya Allah. Dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit. Ada yang dekat kepada sehat, ada yang dekat kepada sakit, tapi tidak ada yang mati. Alhamdulillah. Pesan saya cuma satu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datangi ahli zikir, minta ilmunya kepada beliau. Hazal ilmu sudur falazimu ahla. Begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki. Ini ilmu dada, ilmu kolbu. Maka beradablah kepada ahlinya. Ambil ilmu dari yang punyanya. Mungkinkah ingin sate datang ke seafood? Nyambung. Ada dibuatkan sate tapi tidak nikmat, datang ke ahli sate. Ingin belajar zikir, jangan bertanya kepada ahli fikih, nanti dibid'ahkan ya? Kecuali fikihnya dia mengerti tasawuf. Kalau tidak, semua orang salah sama dia kecuali dia ya. Itu sayangnya ahli fikih. Padahal fikih hakiki yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 9:30. Jadi ada tanya jawab. 2 boleh ya, 1 laki-laki, 1 perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat yang sangat luar biasa selama ini yang bisa menanggapi dari YouTube. Alhamdulillah bisa menangkap langsung apakah bisa mensuruhkan beliau. Yang ingin saya tanyakan di daerah saya khususnya di saya Sumbar, Sulawesi Barat. Jauh sekali. Ya. Ada beberapa di sana golongan yang katanya berzikir, namun cara berzikirnya itu kadang melepas bayi, baju, doa-doa dan ada yang sebagaimana seperti itu. Apakah zikir seperti ini memang dibolehkan atau bagaimana? Karena kalau kita lihat zikirnya itu biasanya lepas baju, buang kopi dan seperti itu. Ada juga yang goyang-goyang kepala sambil berteriak-teriak. Bagaimana itu? Oke, baik. Langsung ya. Oh, 1 lagi. Perempuan. Sampai
Oke. Ya, yang keras saja. Bisa maju. Bisa. Tanya teman-teman. Pak Haji bisa dengar? Iya, bagaimana cara hati? Oke, baik. Ya. Oke, buat saja ya. Aku sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk pertanyaan itu Adinda ya, siapa namanya? Samsul dari Sulbar ya. Pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, perbanyak husnuzan. Ya, ini kaidah seorang muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Asas hidup dia dimulai dengan husnuzan, berbaik sangka. Yang kedua, dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Tidak mengikuti, tidak mengomentari, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tidak menerima, tidak menolak sampai betul-betul mengerti. Ya. Kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib saman, ratib berdiri namanya. Ratib berdiri itu ada adabnya. Bukan ratibnya yang salah, mungkin adab dia yang salah. Ya, ratib saman itu ada tekniknya, itu ada di kitab. Jangankan di Makassar, saya ke Bau-Bau di Buton, itu ada manuskrip di keratonnya Buton, isinya sama dengan zikir orang Makassar. Kita usut Sultan Syekh Muhammad Aidrus di Bau-Bau, ternyata pernah ngaji di sini, lalu kemudian ke Aceh, lalu ke Madinah, karena dia dulu seorang kapitan. Zikirnya berdiri, namanya ratib berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, nah itu dia. Saya nggak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya pengamal zikir tarekat Samaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan selera. Selera zikirku tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Samsul. Suka bola kan? Suka. Itu kalau nonton bola, ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki, sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik tuh, langsung berdiri. Ya. Tuh. Boleh kan? Bid'ah itu. Kalau ada kopiah-kopiahnya copot itu. Ide orang zikir, bolanya adalah kalimatullah. Sedang dia hendak pukulkan, masuk kepada gawang kolbunya, maka dia berdiri Allahu Akbar. Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Karena itu lafaz sedang dia golkan terus Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka, walaupun saya tidak melakukan itu. Ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini ada ulama resmi yang tidak resmi.
Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Libanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syadziliyah, Khalwatiyah, Sabaniyah, di Sudan itu masih banyak orang zikir ratib berdiri. Itu tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Madinah ya? Madinah Samsul. Oke. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana? Makassar. Maros. Oh, Maros itu kampungnya Tarekat Samaniyah itu. Samaniyah, Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Bagaimana cara qalbu merindukan Allah atau Rasulullah? Qalbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Kan belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW, atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau muridnya bersambunglah kepada mursyid. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba terus diulang sampai 7 kali jika mau sampai sekarang. Beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku iman kepadaku, tidak bertemu aku bertemu muridku, tidak bertemu muridku ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah mananiyah, mimpi bertemu beliau. Itu mahal sekali, hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tidak diberikan kepada orang yang qalbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan pembenci. Semua ini punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada yang mata bermaksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, qalbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah SAW. Rahmat bagi semua. Ini baru satu thariqat sudah benci thariqat lain, baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain, baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain, baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Gak mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut pun mulai disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW, Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah, seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha, aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan Rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, hewan kah dia, tumbuhan kah dia, adalah Rasulullah. Maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi, dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Belum bisa bayangkan.
Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard, tidak ada makhluk di langit atau di bumi, illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali dua golongan, saqalain, dua golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia yang durhaka. Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan tahajudnya yang bertambah. Istiqomah iya, bertambah itu lain cerita. Ciri-ciri orang itu beragamanya tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah penyayang kepada siapapun, pasti merindukan Rasulullah SAW, pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wabil mu'minina raufur rahim. Itu laqad ja'akum, ujungnya wabil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Jadi tidak usah sulit-sulit. Nah, mulai sholawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya. Semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baju ada kerahnya, itu tidak ada kerahnya. Itu mirip Cina. Ini mirip apa nih baju? Saya mirip apa lagi nih? Ya? Nggak ada. Ini juga baju Arab baru. Gamis ini bukan baju Rasulullah. Tapi sudah Rasulullah dalam baju apa? Menutup aurat. Modelnya boleh pilih, mau model abad berapa boleh. Ya, jilbab perempuan terserah, mau pakai cadar tidak pakai cadar, mau jilbab berwarna tidak berwarna, itu model. Sunnah Nabi, ajaran Nabinya apa? Menutup aurat. Tapi bolehkah paksa orang menutup aurat? Tidak boleh juga. Maka Nabi SAW baru mengajarkan menutup aurat setelah di Madinah. Tahun kesekian sudah belakangan. Tidak ada paksaan, la ikrah fid din. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Rahman, Rahim. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah. Ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. InsyaAllah hidup bahagia.